Belajar apa? Alon Kak. Belum. Ada Belum. Ada yang OTW. Berarti setelah nanti belajar ya? Ya Kak. Nah, sebelumnya Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena telah menyempatkan waktunya untuk meluangkan kegiatan kita pada malam hari ini. Meskipun keadaannya sekarang mendung, dingin-dingin karena lebih baik kita tidurkan, tapi kita menyempatkan waktu untuk kegiatan kakak hari ini. Itu kakak apresiasi sekali untuk kita semua. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Ayo Kak, aku. Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan, mari kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minar rasyidin. Amin. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa untuk memulai kegiatan kita hari ini, lancarlah kegiatan kita dari awal hingga akhirnya nanti. Amin. Nah, sebelumnya di sini tadi disuruh atau bagaimana untuk datang ke sini? Dengan sendiri. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, lebih baik kita perkenalan ya kakak. Lebih baik kita perkenalan di awal agar nanti kita menjadi lebih akrab lagi. Bisa sayang-sayangan juga walaupun ujung-ujungnya asing ya. Ya Kak. Tapi kita hari ini tidak akan menuju asing. Kita akan menuju jalin keakraban yang lebih hangat lagi. Nah, sebelum itu, perkenalan ini dimulai dari kakak atau dari adik-adik semua? Kakak. Baik. Perkenalkan, nama kakak Alfida Fatma Rikonga, biasa dipanggil dengan Kak Fatma. Nah, silahkan di samping kakak. Perkenalkan, nama saya Lola Kanisya dan dipanggil Icang. Halo Icang. Halo Icang. Perkenalkan, nama saya Hanari, bisa dipanggil Rai. Halo Rai. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, biasa dipanggil Nisa. Halo Nisa. Halo Kika. Perkenalkan, nama saya Nathan Semayu, bisa dipanggil Ayu. Halo Ayu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmana, bisa dipanggil Rumah. Halo Rahmat. Perkenalkan, nama saya bisa dipanggil Kusir aja. Halo Nusiraya. Perkenalkan, nama saya Siswa Wadadi, bisa dipanggil Cici. Halo Uci. Nah, kita kan sudah perkenalan, tapi yang tahu namanya kan, lebih baik kita lebih tahu hobinya. Nah, kita sepakati dulu kita hobi. Film Kak. Wah, Film Kak. Dari sini. Yuk, Kak. Dari situ aja Kak. Dari situ Kak. Dari sini. jadi Dari situ silakan. Kak. Nah, jadi silakan nanti sebutkan nama serta film yang kita sukai. Berarti dari kakak ya. Kakak. Ya kak. Baik, nama Kak Fatma suka film Tinkerbell. Apa Kak? Tinkerbell. Tinkerbell. Kak Fatima suka Tinkerbell. Suci suka nonton Racun. Kak Fatima suka Tinkerbell. Suci suka Racun, Hanbi suka Racun. Kak Fatma suka Kabel. Suci suka Racun. Kak Dewi suka Racun. Rahma suka Indonesia. Indonesia. Kakak suka kabel.
Rajin. Kak Dewi suka rajin. Rahma suka nasihat. Saya suka jenali. Fatma suka Tinkerbell, Suci suka rajin, Dewi suka rajin, Rahma suka Indosiar, Ayu suka jenali, Jessica suka SpongeBob, Nisa suka Asmara Genzi. Jangan saya Ayu suka jenali, Jessica suka SpongeBob, Anissa suka Asmara Genzi, Zari suka Boboiboy, Sila suka TV. Nah, kita tadi sudah saling kenal, tahu lah namanya masing-masing, terus ini kesukaannya. Nah, selanjutnya Kak ini bertanya, apakah adik-adik semua di sini sudah pernah mengikuti kegiatan kita hari ini? Sudah. Berarti apa nama kegiatan kita hari ini? Bimbingan kelompok. Oh ya. Nah, kalau konfirmasi ulang bahwa kegiatan kita pada malam hari itu yaitu bimbingan kelompok. Di mana bimbingan kelompok ini salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik atau kepada adik-adik semua sekitar dari minimalnya itu ada 8 sampai 15 orang. Yang dimana digunakan bimbingan kelompok seperti kita sekarang ini secara lingkungannya. Nah, sedangkan di sini kakak di sini sebagai PK atau pimpinan kelompok dan adik-adik semua di sini sebagai anggota kelompok. Nah, setelah itu ada juga tujuannya, di mana tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada adik-adik tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Terus untuk melatih keterampilan sosial adik-adik, karena di sini kita mengandalkan diskusi kelompok atau ada mengungkapkan pendapat dan adanya bercerita nantinya. Nah, selain itu juga ada juga asas-asas bimbingan konseling dalam kegiatan kita hari ini, yang dimana asas kerahasiaan. Dimana asas kerahasiaan ini segala apapun yang kita bahas di sini, baik itu cerita yang sensitif nantinya atau cerita yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, itu akan kita rahasiakan di sini saja. Kecuali kita sendiri ingin memberikannya kepada orang lain, itu bermaksud untuk memberikan pengetahuan yang baik kepada orang lain. Jika bahasa kita negatif, silahkan saja simpan saja di sini. Nah, sedangkan itu kita di sini dituntut untuk terbuka, di mana ada di semua silahkan nanti berpendapat tanpa adanya halangan dari kakak ataupun dari teman-teman yang lain. Kita ada ceritakan pengalaman yang ada alami terkait dengan materi kita hari ini. Nah, selain itu ada juga tadi kesukarelaan. Di mana kesukarelaan ini kakak tadi sudah bertanya kepada adik-adik bahwasanya kesini tadi dengan sendirinya, berarti secara sukarela. Nah, artinya secara sukarela berarti adik bisa menentukan untuk terbuka lebih luas dari di sini dan dapat menjaga rahasia kita di sini. Lalu terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana kenormatifan ini adalah asas yang akan kita
adik sampaikan di sini. Nah, sejauh ini apakah sudah paham tentang BKP dan tujuan serta asas-asasnya? Sudah. Jadi BKP itu apa? Bimbingan kelompok. Ya, tepatnya apa? Apa penjelasan BKP itu? Bimbingan kelompok di mana terdapat asas kerahasiaan. Ya, Terdiri dari 8 sampai 15 orang. nah, ya betul sekali. Nah, di sini kita membahas ada 2 topik. Nah, topik tugas itu topik yang berasal dari kakak sendiri atau topik yang akan kita bahas itu berdasarkan dari kakak. Lalu yang kedua itu ada topik bebas. Topik bebas ini di mana topiknya akan direkomendasikan oleh adik-adik semua. Tapi untuk kesempatan kali ini kita diberikan topik tugas di mana topik yang akan kakak bahas di sini. Nah, adik-adik semua silahkan posisikan dirinya senyaman mungkin untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Dengan duduk seperti ini, apakah sudah nyaman? Sudah. Nah, baik. Nah, di sini kan ada suatu topik yang kita bahas, yaitu topik yang sedang ngetren-ngetrennya, topik yang sedang dibahas ramai di luar sana, yaitu bakal mengambil topik people pleasure, di mana people pleasure ini adalah di mana seorang remaja itu tidak terlepas dari people pleasure dalam dirinya, adanya ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu people pleasure? Silakan Nisa. People pleaser adalah di mana seseorang tersebut tidak bisa mengatakan tidak terhadap misalnya orang tersebut ingin meminta sesuatu atau membutuhkan orang tersebut tidak bisa mengatakan tidak karena orang tersebut merasa tak enakan. Nah, bagus sekali. Jadi people pleasure itu adalah orang yang tidak bisa mengatakan tidak terhadap kemampuan yang diberikan orang lain kepada dirinya. Nah, selain itu siapa yang tahu lagi people pleasure itu? Atau kita anggap saja kalau misalnya bisa memiliki sikap yang tidak enakan. Nah, di sini siapa yang bisa? Atau siapa yang tahu apa sih sikap tidak enakan itu? Silakan angkat tangan. Silakan. People pleasure adalah orang yang harus mengatakan tidak seperti Ya, silakan saya. seperti orang yang mencontek. Orang yang ingin mencapai Ya, tapi kita tidak mampu menyatakan tidak. tapi kita tidak mampu mengatakan tidak. Ada yang lain? Ada Silakan. sifat keenakan itu yaitu di mana seseorang merasa dirinya tidak mampu menolak sesuatu yang ketika orang tersebut membutuhkan dirinya, dia tidak mampu mengatakan kata tidak karena di sisi lain dia merasa nggak enakan. Nanti kalau ditolaknya permintaan orang tersebut sakit hati atau gimana. Nah, bagus sekali ya. Dari pendapat teman kita Isa dan Sila itu bahwa people pleasure itu atau sikap yang tidak enakan itu adalah orang yang bisa mengatakan tidak serta orang yang selalu mengiyakan walaupun hatinya sulit menolaknya. Ya, orang itu juga orang yang sering memikirkan bagaimana perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan people pleasure atau sikap yang tidak enakan. Nah, di sini kakak ingin tahu juga nih, selama adik-adik ada kan kita di sekolah, di lingkungan sekolah, di lingkungan kita ini juga di panti asuhan ini. Apa sih contoh dari people pleasure yang pernah adik-adik lakukan di sini? Silakan. Ada sekolah. Nyata. Ini ada juga. Itu kalau di sekolah terbang ke minggu, Kak. Tampaknya kayak minggu tuh. Ya, Kak. Jadi bedanya tapi dalam hati tidak ikhlas. Oh ya, ikhlas. Nah, silakan lagi. Nah, tadi adanya perasaan tidak tega. Selanjutnya bisa. Jadi kan Kak, di sekolah kan saya punya teman. Jadi teman Nisa ini karena dia kayak jahat gitu kan. Terus sebenarnya Nisa nggak mau pinjamin tugas Nisa, tapi karena Nisa itu orang yang nggak enakan, ketika dia minjam tugas sama Nisa kan terus Nisa pinjamin. Tapi sebenarnya dalam hati Nisa kayak kesal, dia udah jahat tapi ya masih membutuhkan Nisa gitu kan. Nah, selanjutnya ada yang lain. Ada, Kak? Akan beli tiket baru, Kak. Ya.
Siapa salah pribadi silang? Apa salah pribadi silang? Nah, ada yang Salam ada nggak? ya, Kan silakan. orang tuh kan nyawa pinjam orang Mbak. Tapi ada di balai-balai sampai sini Terus tapi orang mana malah orang minta orang dulu karena kita sudah. Nah, ada yang lain? Nah, tidak ada. Nah, kita bahas satu persatu dari contoh tanam kita. Itu adalah ya silakan Cici. Jadi tuh pinjamnya lah kalau minta itu nanti kan ya Pak. Habis itu sebelumnya dia minta Kak kalau minta ya Oke. Nah, atau karena sudah lama atau karena kita tidak bisa mengatakan ya, mengatakan iya kamu orang lebih nunggu aja itu tapi nanti dia tidak mau pasti itu orang tadi kita sudah membahas tentang contoh-contoh dari belajar itu ya. Ternyata sikap yang tidak enakan itu tadi sudah diperjelas oleh teman kita, di mana dirinya itu termasuk orang yang tidak enakan. Padahal dari segi barang tadi kan, itu kan segi barang itu dari barang kita. Kita berhak untuk memintanya, milik kita, hak kita sendiri. Kita berhak meminta kepada orang tersebut. Karena apa? Karena hak kita tadi. Nah, lalu ada juga tadi Sila mengatakan tentang seperti itu juga. Nah, menurut adik-adik, kenapa saat kita meminta barang, kenapa kita tidak bisa mengatakan iya atau kenapa kita tidak bisa mengatakan iya ketika seseorang meminjam atau membutuhkan bantuan kita, padahal kita sendiri itu terkadang ada perlakuan yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kenapa bisa seperti itu? nah bisa nolak karena kita masih memiliki hati yang baik. Karena kita masih memiliki rasa atau hati yang baik. Nah, itu bisa dikatakan empati. Tetapi kita juga harus bisa membedakan empati dan apa kita bisa membedakan empati dan people pleasure itu. Dimana empati ini berhak kita miliki untuk ke semua orang. Tetapi ada orang yang kita beri empati, dia memanfaatkan kita. Lalu dengan kebaikan hati kita, dia semena-mena dengan kita, secara sukarela kita memberikan barangnya. Atau secara sukarela kita tidak bisa lagi meminta barang-barang itu karena tadi apa? Karena kita lebih memikirkan dia daripada kita. Kalau misalnya saya minta, dia pasti beranggapan seperti ini. Kalau misalnya saya tidak membantunya, dia pasti menyebutkan kepada orang lain bahwa saya itu tidak bisa membantu orang lain. Padahal tidak seperti itu. Nah, kita perlu juga mengetahui apa sih dari faktor-faktor orang yang suka people pleasure tersebut atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Siapa yang tahu? Nah, kalau kasih, ya silahkan. kalau gagal dari masa lalu Kalau gagal dari masa lalu, ada pengalaman yang tidak menyenangkan berarti. Nah, selanjutnya, Mungkin dia takut nggak punya teman. nah mungkin dia takut tidak memiliki teman. Ada yang lain? Mungkin dia takut diomongin dari Mungkin dia takut diomongin dari belakang. Nah, ada yang lain? Nah, kita kunci ya, ada 3 jawaban. Yang pertama itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang kedua itu takut tidak memiliki teman. Yang ketiga itu adanya takut omongan dari luar. Nah, sepertinya itu adalah kita terlalu mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Padahal kan kita ketahui bahwa kita misalnya ada tugas nih, kita tidak bisa menolak ketika mereka mengerjakan. Kenapa tidak kita memikirkan diri kita? Dari tadi malam sampai pagi hari ini saya memikirkan tugas itu, saya mengerjakannya dengan sendiri, saya mencari jawabannya dengan sendirinya. Kenapa kita tidak pikirkan seperti itu? Kenapa kita langsung mengiyakan? Karena apa? Karena takut kita tidak ditemani, karena kita tidak ingin sendirian. Padahal ciri-ciri orang yang suka memanfaatkan kita seperti kita takut tidak ditemani itu ada orang yang toksik, di mana kita
berteman dengan orang yang toksik. Orang yang toksik ini adalah orang yang sering memanfaatkan temannya ketika temannya itu tidak bisa mengatakan tidak. Nah, dia beranggapan kalau temannya ini tidak bisa mengatakan tidak, maka dari itu apapun segala tugas, apapun segala barang-barang dipinjam selalu dibiarkan, karena si temannya ini sudah berpikiran kalau misalnya saya tidak pinjamkan, dia tidak akan menemani saya. Kalau misalnya saya tidak meminjamkan, dia pasti ngomongin saya di belakang. Itu salah satu faktor orang yang mempengaruhi people pleasure dari adik-adik tadi ya. Ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, pengalaman yang tidak menyenangkan ini bisa kita terkaitkan dengan masa lalunya, di mana dia pernah mengalami masa lalu seseorang misalnya ingin butuh bantuannya, atau seseorang yang sedang ingin meminjam barangnya, atau seseorang yang ingin berteman sejauh apa berteman akrab seperti itu. Nah, dalam pertemanan ini orang tersebut banyak yang effort. Nah, kita anggap aja si A dan si B. Nah, si A ini adalah orang yang people pleasure. Nah, si B ini adalah orang yang memanfaatkannya. Nah, dalam pertemanan itu si A nya yang sering effort kepada temannya. Nah, kalau misalnya dia pernah berteman itu, kalau misalnya dia tidak mengatakan tidak, nah maka pertemanan yang dijalinnya itu hancur seketika, karena si A ini tidak mau menolong si B. Nah, oleh karena pengalaman itu, kedepannya lagi dia kalau misalnya berteman, dia akan iakan aja semuanya walaupun hal tersebut sangat menolak hatinya. Itu adalah contoh pengalaman yang kurang menyenangkan dalam dirinya, karena dia takut kalau misalnya dia lakukan seperti menolak kata tidak, maka kedepannya dia itu tidak akan berteman. Seperti itu pengalamannya. Bisa juga tentang pengalaman tentang keluarga dan banyak hal lagi. Nah, itu kan dari adik-adik tadi ada tiga. Nah, yang pertama kali itu adalah faktor yang mempengaruhi people pleasure itu adalah tidak percaya diri. Kenapa ya tidak pede? Kenapa bisa katakan tidak percaya diri orang people pleasure? Ada yang tahu? Misalnya ya, orang kebanyakan people pleasure itu orang yang tidak percaya diri, orang yang tidak bisa berperilaku asertif, orang yang tidak bisa orang yang tidak berani ketika dia memutuskan suatu keputusan. Karena apa? Kalau misalnya keputusan ini dilakukan, maka orang ini pasti begini, orang ini pasti begini, orang ini pasti begini, dan orang-orang pasti menganggap saya seperti ini. Kebanyakan dia hanya memikirkan orang, bukan dirinya sendiri. Tidak percaya dirinya di mana? Tidak percaya dirinya itu ketika seseorang itu menganggap dia tidak bisa memutuskan suatu hal, maka orang-orang itu akan sering berteman dengan dia yang tidak tulus. Padahal dia sendiri tahu bahwa teman yang sedang dekatnya itu adalah teman yang tidak baik. Dia tidak percaya diri karena dia tidak mampu rasanya berdiri sendiri di atas di atas kakinya. Dia tidak percaya itu kalau misalnya berdiri, dia tidak percaya. Walaupun kita bisa loh tanpa ada bantuan orang lain, bukan bantuan ya, maksudnya tanpa ada teman yang tidak effort sama kita bisa loh berdiri sendiri untuk mencari teman yang lebih baik. Kita mampu loh untuk melakukannya walaupun nanti orang-orang tidak mau berteman dengan kita karena kita sudah menolak ajakannya. Seperti itu, tidak percaya diri. Nah, menurut adik-adik semua, people pleasure itu kan orang yang tidak enakan. Apa dampak utama orang yang melakukan itu? People pleasure itu dampak pada dirinya. Mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Ada yang lain? Mudah dibodoh-bodohi orang lain. Mudah dibodoh-bodohi orang lain. Ada yang lain? Bisa merusak mental. Nah, ada yang lain? Kalau diancam kan? Nah, bisa juga. Terus ada yang lain? Nah, Ayu, ada yang lain? Ayu, dampak dari orang people pleasure itu apa? Kalau diam diri Pak. Apa? Kalau diam diri Pak. Diam diri, ngurung diri, bisa bergaul. Dampak dari people pleasure itu.
nanti kita kunci jawabannya. Ada yang lain? Nah, dampak utama dari yang adik-adik katakan itu sangat betul. Adanya takut diancam, adanya tadi apa yang di sini Ayu? Sila. Apa tadi kata? Iya, mudah dimanfaatkan orang lain, dianggap bodoh atau dibodoh-bodohi. Itu dibodoh-bodohi sama sering dimanfaatkan itu hampir sama ya. Nah, kita ulas bahwasannya dampak dari people pleasure itu adalah kesehatan mental dan mental. Di mana misalnya ya, kita ada tugas kita sendiri. Tugas kita ini diberikan atau diberikan untuk dikumpulkan. Tiba-tiba teman kita langsung masuk chat. Lihat dong tugas kamu, aku gak ngerti ini. Nah, padahal tugas kita sendiri itu belum selesai. Langsung kita ambil HP, kita buka chattingannya, kita baca chattingannya, kita balas, lalu kita ajari dia. Sebenarnya di hati kita itu segan untuk tidak membalasnya karena dia sudah melihat kita aktif di WA misalnya. Kita sudah nampak, oh iya, ini cara pengerjaannya seperti ini. Dia asik atau terlalu membantu temannya sehingga tugas yang dikumpulkan besok dia juga belum selesai. Nah, itu dia terlalu fokus kepada temannya sehingga tugas yang diutamakan itu terlupakan. Karena tadi tidak bisa menolak, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang mana harus kita utamakan, yang mana harus kita singkirkan terlebih dahulu. Karena sejatinya kita harus mendahulukan diri kita, bukan karena egois, tapi karena itu kan kebutuhan kita tugas tersebut. Nah, adanya juga takut diancam, dampaknya itu pasti ada tidak di sini teman-temannya, yang kadang itu kita sudah tahu dia memanfaatkan kita. Kita juga sudah tahu kalau misalnya kita tidak memberi dia tugas, dia pasti mengancam kita. Nah, seperti itu. Nah, itu juga salah satu dari dampaknya. Dampak seseorang people pleasure itu karena apa? Karena diancam atau lebih tepatnya dia lebih was-was terhadap apa namanya itu, ketika kita menolak itu dia nanti kalau misalnya kamu nggak ngasih aku apain kamu ya, seperti ini. Dia terlalu memfokuskan nanti apa yang akan dilakukan teman kita sama kita ya, apa yang akan dibuatnya, sama apa yang akan diberikannya kepada kita ketika tugas yang diberi sama kita itu jadi diminta sama kita itu kita tidak berani menolaknya. Kita terlalu memikirkan kebanyakan dari orang lain, itu namanya tidak enakan, terlalu memfokuskan ancamannya apa. Nah, lalu kalau misalnya terus menerus teman kita meminta tugas itu lalu kita kasih karena kita menganggapnya teman. Nah, karena kita emang sejatinya itu emang terus berteman sama dia, maka tugas apapun dipintanya langsung kita kasih, itu secara terus menerus kita kasih. Padahal kalau misalnya dia terus menerus meminta tugas sama kita, itu adalah pertemanan yang tidak tulus lagi. Nah, kita bisa beranggapan kalau misalnya kita sehat pikirannya, pasti kita beranggapan kalau dia itu hanya memanfaatkan kita, karena selama ini apapun yang dia minta kita iakan, atau kita sering dibodoh-bodohi orang tersebut. Nah, ternyata orang dari people pleasure ini, orang yang people pleasure ini juga orang yang mudah dimanipulatif. Tahu manipulatif? Nah, manipulatif ini seseorang yang memiliki gangguan yang bisa, atau gangguannya itu lebih memanfaatkan orang lain. Dia akan melakukan apapun cara kepada temannya, misalnya dalam tugas nih kan sering nih teman kita seperti ini, Ayu boleh dong minta tugas kamu, kemarin minggu kemarin aku tidak sekolah, terus kita sudah Ayu soal kita untuk besok apa ya, lalu kita ngasih soalnya kan, terus langsung dibilang sama dia, Ayu dari tadi aku sudah capek nih cari soalnya seperti ini, aku sudah lelah, pusing kepala aku mencari soalnya, dari tadi tuh aku nggak dapat jawabannya, Ayu coba kamu kasih dulu soalnya. Jadi kita secara otomatis ya dia dari tadi mencari soalnya itu tidak dapat, lalu kita dengan empatinya langsung mengiyakan, padahal itu hanya akal-akalannya atau manipulatifnya untuk membohongi kita. Itu yang dikatakan
sedangkan orang yang sering memanfaatkan orang people pleaser ini adalah orang yang pandai manipulasi, orang yang punya gangguan mental. Itu gangguan mental sebenarnya itu gitu. Sedangkan orang yang people pleaser ini orang yang memiliki atau orang yang hampir kesehatan mentalnya itu terganggu karena lebih fokus kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Orang yang people pleaser ini juga orang yang tidak bisa mencintai dirinya secara penuh, tidak bisa memahami dirinya atau tidak bisa membatasi orang-orang yang akan membodohinya, orang-orang yang akan memanfaatkannya. Itu adalah orang yang people pleaser itu. Karena dampaknya itu karena dia takut. Dampak dari orang people pleaser itu takut diancam tadi, terus dimanfaatkan, dibodoh-bodohin. Itu yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, sejauh ini menurut adik-adik siapa yang mengetahui cara mengatasi dari people pleaser itu apa? Harus percaya diri. Nah, tidak menunjukkan orang lain, terus tidak menunjukkan orang lain, Berani mengatakan tidak. ya berarti mengatakan tidak, terus Mancing. apa lagi? Tidak mengandalkan diri. Jangan terlalu baik pada manusia. Jangan terlalu baik kepada manusia. Jangan terlalu percaya sama orang. Nah, jangan terlalu percaya kepada orang lain. Jangan tergantung kepada orang lain. Jangan tergantung. Jangan mudah luluh dengan kata-kata manusia bohong. Nah, jangan mudah luluh dengan kata-kata manusia bohong. Ada yang lain? Juga memudai. Jangan dibodoh-bodohi. Jangan tidak membodohi. Dibodoh-bodohi ya. Nah, Jangan mudah tertipu daya dengan omongan manusia. jangan mudah tertipu dengan omongan manusia. Ada yang lain? Nah, cukup. Dan tadi cipu-cipu saja sih. Iya. Nah, Lebih dari cukup gak ada. Nah, tadi kita bagus sekali pendapat dari adik di semua. Jadi dari pendapat adik itu kita fokuskan jadi satu ya. Itu termasuk dari self love. Tahu self love? Mencintai diri sendiri. Orang yang people pleaser itu tidak paham dengan dirinya, tidak bisa membatasi orang-orang yang toksik tadi. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya kita merasa tugas itu menguras energi kita, tiba-tiba orang lain meminta tugas itu, tidak apa-apa, katakan saja, maaf ya, saya memang sudah selesai, tapi saya tidak mau memberi karena Anda jahat. tapi enggak malah karena nggak bisa loh kak. Kalau bisa dia pilih. nah ini yang harus kita tingkatkan ini. Kalau misalnya orang tersebut memberi kita tugas itu, kita harus bisa mengatakan tidak. Kita bisa menolaknya seperti ini. Maaf ya, saya tidak bisa memberinya karena saya pun mencari-cari jawabannya dapat. Coba aja lagi usaha, mana tahu dapat. Saya aja dapat, masa kamu tidak? Bilangnya seperti itu. Bisa kita mengatakan seperti itu. Kita juga harus percaya diri. Kalau apapun kata orang lain, apapun nanti tindakannya kepada kita, kalau kita mengatakan tidak, jangan dipikirkan. Karena sejatinya yang menolong diri kita sendiri itu adalah diri kita. Nah, kita juga tidak usah mementingkan orang lain. Kita harus lihat sikon atau situasi kondisi juga ya. Karena kalau misalnya tidak terlalu mementingkan orang lain itu jatuhnya egois. Jadi kita bisa menempatkan diri kita yang mana bisa kita bantu, yang mana tidak bisa kita bantu. Kalau rasa-rasanya kita dimanfaatkan, kita jauhi teman seperti itu. Kalau misalnya teman yang saling membantu kita jagalah pertemanan itu biar tidak retak. Karena adanya tadi effort juga. Terus yang dikatakan di sini tadi, asertif itu adalah sikap seseorang yang bisa mengatakan tidak atau adanya kematangan emosional dalam dirinya. Dia paham kalau misalnya
kerjakan kan dapat jawabannya. Nah sedangkan teman kita dengan santainya meminta tugas itu, kita saja bisa mengerjakannya kan, walaupun nanti pusingnya mengerjakan tugas ini kok nggak dapat jawabannya, tapi lama-lama kalau kita cari sampai akhirnya pasti dapat jawabannya kan. Karena adik-adik semua, kalau misalnya ada tugas nih udah capek kita nyarinya, mbak apa perasaan kita mau ngasih tugas sama orang juga? Apa perasaan? Dari kelas ya punya. Apa? Biasa dalam hati kak. Kayak ini kan, Raja ini udah jahat minta tugas nih. Masalah. Nah bisa juga seperti itu. Bisa coba bahasa Indonesia. Nah itu kan beda tadi ya. Kalau yang saling menangkap itu kan adanya effort dalam pertemuan itu. Jadi kan teman sekarang itu banyak yang palsu ya. Iya kak. Bisa jadi kak. Banyak yang bersoftware. Banyak yang pakai software. Padahal kita emang Banyak yang tulus dalam berteman itu. Karena kalau misalnya kita selagi bisa berteman dengan baik, untuk apa kita berteman dengan munafik? Kak, tapi zaman sekarang banyak loh kak teman yang takut kalau saya dengan teman sendiri. Takut kalau saya nggak bisa sendiri. Sebenarnya bisa. Nah, maka dari itu yang harus kita Kacau, utamakan kan? itu self kita. Lalu apa lagi yang kita utamakan atau kita pertahankan? Kontrol diri kita, cara mengendalikan diri kita agar tidak terpengaruh oleh orang-orang yang toksik tadi, teman-teman yang tadi. Nah, kita sudah membahas people pleasure. Banyak yang matematik, silahkan duduk seperti kakak ini. Nah, kita akan Nah, silahkan dipegang bahu temannya masing-masing. Seperti itu. Iya Nah, ini Rama ya pegang itu. Pegang. Nah, itu pegang. Jessica, ayo pegang Jessica, terus Jessica pegang Ada aku, udah bukan. terus kakak pegang, terus kak aku pegang. Nah, pegang. Nah, kita pegang. Sekarang silakan tusuk temannya. Ini kak. Tusuk. Dan maju. Sekarang sudah Kalau selesai. kamu capek. Sudah. Nah sekarang sudah membahas tentang pengertian dan tentang angka berlaku, faktor, dampak serta cara mengatasi dari people pleasure tadi kan. Nah sekarang kakak mengajak adik speaking yaitu kenapa dan karena. Di sini silahkan nanti bagian kenapa, di sini bagian karena. Hai tahu speakingnya kan? Silahkan lagi. Kenapa dunia itu tidak adil? Kenapa juga? Karena Allah selalu memberikan keadilan. Jadi Kenapa orang tidak bisa menghargai kita, sedangkan kita udah menghargai mereka? karena tidak semua memiliki hati. Silakan Rama. Tunggu bentar. Kenapa aku madal di sini? Madal. Kenapa? Madal. Kenapa aku ada? Kenapa aku ada? Karena kamu selesai. Karena aku paling. Ada nih. Kenapa aku ada? Kenapa nakal? Karena kamu tidak bisa diatur. Mantap. Silakan nanya lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku belum beruntung? Silakan Jessica. Karena
3. Cara mengatasinya, berani menyatakan tidak. Bagus sekali. Ada yang lain? Ya, pertanyaan Mbak Sila. Hypervision adalah di mana seseorang merasa dirinya tidak mampu mengatakan tidak atau orang tersebut merasa enggak enakan ketika dia menolak sesuatu hal yang dibutuhkan orang tersebut. Faktornya yaitu bisa jadi orang itu diancam, bisa jadi orang itu takut nggak punya teman, bisa jadi orang tersebut kena manipulatif. Dampaknya yaitu kurangnya percaya diri, kurangnya teguh pendirian, selalu mementingkan diri orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan mudah dibodoh-bodohi. Ada yang lain? Setelah sini mana nih kesimpulannya perwakilan? Dewi, silakan Dewi. Ada yang lain? Cukup. Dapat disimpulkan tadi pendapat dari Nisa dan Sila itu sangat bagus ya tentang materi hari ini, bahwasanya jika belajar itu adalah sikap yang tidak enakan yang dimiliki seseorang yang sulit mengatakan tidak kepada orang lain. Padahal di hatinya itu ada ketidakcocokan antara apa dikatakan kepadanya dari teman-temannya. Nah, lalu faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktornya itu kurang percaya diri dalam dirinya, takut tidak memiliki teman, takut diomongin oleh orang lain, atau takut diancam. Sedangkan contohnya tadi dapat kita lihat ya, contoh dari pengalaman adik-adik. Terus apa sih dampak dari belajar tadi, yaitu adalah salah satunya itu tentang kerusakan mental, karena tadi apa, tidak bisa melihat apa yang akan difokuskan dalam dirinya, karena terlalu kebanyakan mementingkan kebutuhan orang lain atau kebutuhan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, sedangkan cara mengatasi dari belajar ini adalah salah satunya itu kita harus percaya diri dan berani mengatakan tidak kepada orang lain, agar dia tidak terus-menerus dibodohi, dimanfaati oleh orang lain, dan kita juga tidak terjebak dalam pertemanan yang toksik. Nah, sejauh ini apakah sudah paham? Paham. Ya, karena tidak sadari ternyata pemahaman kita sudah berakhir. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik, setelah memahami pelajaran, memahami topik kita hari ini, apa sih tindakan atau komitmen yang akan dilakukan untuk kedepannya? Siapa yang di sini tahu? Silakan, silakan. Nah, mulai sekarang berani mengatakan tidak kepada orang lain. Ada yang lain? Lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, walaupun orang mengira saya egois. Nah, lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, walaupun orang tersebut mengatakan kita egois. Yang lain, ya silakan Dewi. Akan lebih percaya diri. Silakan lagi, kakak ingin komitmennya satu persatu ya. Ya, Tidak terlalu mementingkan orang lain. tidak terlalu mementingkan orang lain. Silakan, ayo. Tidak peduli dengan orang lain. Terus tidak mendengarkan omongan orang lain. Silakan Jessica. Tidak mau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Selanjutnya, Tidak mudah dipercaya kata-kata orang. tidak mudah mempercayai kata-kata orang lain ya. Nah, bagus sekali komitmen dari adik-adik semua. Kakak doakan apapun komitmen yang akan direncanakan itu dilakukan ya. Jangan hanya omongan saja, tapi lakukan dengan perbuatan. Nah, setelah itu kakak ingin bertanya kesan dan pesannya masing-masing. Silakan. Pesan awal sangat senang Kak, dan pesannya semoga kita PKP lagi. Terus Kesana itu Kak, sangat senang, seru, semangat lain-lain Kak. Kesannya Kak, kesannya
mendapatkan Itu apa? ilmu kak itu misalnya semoga kita membahas Kak, saya Silakan Mama. pestanya senang. Pestanya mana semoga kita Makeup lagi. Silakan makeup lagi. Silakan Ayu. Silakan Ayu. Jadi silakan. pestanya semoga kita bisa menjadi lebih orang lain. Tidak dibohongi oleh orang lain. Ada yang lain bisa? Bisa? kesannya sangat senang kesannya jangan jadi orang yang tidak enakan karena jadi orang yang tidak enakan itu tidak baik dan jangan mau dibodoh-bodohi dan dimanfaatkan orang lain. Biarkan saja orang lain bilang dirimu egois atau apapun tapi jangan nego pendirian. Silakan Ayu. Semoga kita lebih percaya diri lagi. Jessica, Ayu. Ayu. Kesannya apa itu? Kesannya Kesan bahagia. kesan Kesan kalau kita bertemu tidak mau dibodoh-bodohi orang lain. Saya tidak akan menjadi orang yang tidak enakan. Nah, saya tidak akan menjadi orang yang tidak enakan ya. Nah, bagus sekali dari kesan dan pesan adik-adik. Semoga nanti kita bisa melakukan BKP lagi ya dengan teman-teman juga. Nah, setelah kita di ujung kegiatan, sebelumnya kakak ingin bertanya, kapan kita lagi melakukan BKP? Minggu depan. Di mana kita akan melakukan Tempat yang sama. Terus topik apa yang akan kita bahas? topik bebas. Topik yang sedang hangat-hangatnya. Ya, tapi yang sedang hangatnya topik yang bebas. Topik bebas itu berarti berasal dari adik-adik. Apa rekomendasinya? Yang akan kita bahas. Belajar bukan untuk ujian. Belajar bukan untuk ujian. Ada yang lain? Jangan jadi orang problematik. Jangan jadi orang problematik. Ada yang lain? Pasrahkan semuanya kepada dia. Baik, selanjutnya rekomendasi dari topik dari teman-teman kita akan kita lakukan lagi di kontrak kita selanjutnya. Nah, sebelum itu kakak ucapkan terima kasih kepada adik semua karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita hari ini sehingga adik semua dapat berpendapat dengan baik di sini ya. Kita beri aplaus dulu untuk kita sendiri. Nah, kita tadi sudah mengawalinya dengan berdoa, selanjutnya juga kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Nah, silakan Suci. Akhirnya kita belajar membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk kita akhiri lagi, nanti kan kakak tutup lagi dengan salam. Selanjutnya ada di semua berdiri, lalu kita menyanyikan dengan lain. Sebelumnya kakak akhiri ya dengan mengucap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. 1, 2, 3.